Permintaan. Bi, jangan pakai bawang. Alan gak suka, kata Vanessa sambil bergelut di dapur. Pantesan Alan suka sama Vanessa. Turunan asli Meksiko. Rambutnya pirang, kulitnya kecoklatan eksotis, wajahnya cantik, make upnya yang menempel pas banget di wajahnya. Dan Inanti hanya bisa berdiri di ruangan TV, melihatnya memerintah Bi Ija. Sejak datang, Vanessa hanya memperkenalkan diri lalu tanpa malu, tanpa dipersilahkan masuk. Inanti mendekat. Kak Alan sudah makan kok, Mbak. Mata Vanessa menatapnya sesaat sebelum kembali mengaduk-aduk bubur. Dia bilang udah kenyang tadi. Kaldu di mana ya, Bi? Dan perkataan Inanti tidak dihiraukan, membuatnya cemberut tidak suka. Bi, bisa tolong ambilkan tomat segar? Alan suka memakannya. Yang di kebun belakang, Non. Iya, Bi. Biar Inan saja yang bawa. Gak usah, Bu. Bi Ida buru-buru mencopot apron. Ibu duduk saja. Ibu mau tomat segar? Enggak, Bi. Makasih. Istirahat saja ya, Bu. Inanti melihat mata Bi Ida yang memperhatikannya. Keprihatinan. Bagaimana tidak? Vanessa mengendalikan semuanya. Dia datang seolah ini adalah rumahnya. Apakah hanya akan berdiri di sana saja? Inanti bingung menerka apa Vanessa bilang. Iya, kau akan berdiri di sana atau membantuku? Kak Alan sudah makan, Mbak, kata Inanti lagi mencoba mengingatkan. Vanessa membalikkan badannya, menatap seolah menahan kesal. Alan hanya makan sebagian kan? Kak Alan bilang sudah kenyang. Dia kenyang makan bubur yang tidak enak. Dengan teganya dia berbicara dengan datar. Ambilkan piring dalam lemari kaca itu. Alan suka pakai mangkok yang berbentuk apel. Baik. Dan entah kenapa lidah Inanti terasa keluh. Enggan membalas ataupun melawannya. Kalau jauh, dia lebih cantik, kaya, pintar. Inanti berada di bawahnya. Kalau kuliah tidak lulus, tidak punya kerjaan, tidak punya sisi yang bisa ditonjolkan. Dan karenanya Inanti merasa sakit. Apakah Alan akan meninggalkannya, menceraikannya seperti yang mereka katakan? Vanessa kembali, dia memaafkan Alan dan apa yang akan terjadi padanya. Ya Allah, kamu gimana sih? Vanessa melotot, dia mendekat ke arah Inanti dengan wajah yang penuh amarah. Astaga, ini kan mangkok kesayangan Alan. Ini dari Inanti menunduk, menatap pecahan kaca di atas lantai. Maaf Mbak, tadi saya pusing jadi nggak konsen. Benar kata Alan, kamu itu nggak becus. Kalimatnya langsung menusuk hati nanti. Pantas saja Alan gak betah di rumah. Bersihin cepat. Oh iya Mbak. Vanessa meninggalkan Inanti dengan air mata menetes sambil mengunguti pecahan kaca. Dengan manual. Ibu ngapain? Biar saya saja, Bu. Inanti mengusap air mata. Mangkuk kesukaan Kak Alan gak sengaja Inan pecahin, Bi. Gimana ini? Gak apa-apa, Bu. Ibu jangan menangis. Ibu mending istirahat saja. Mangkuknya masih ada lagi kok. Bibi simpan di lemari dapur. Bi Ida memaksa Inanti berdiri dan mengantarkannya ke kamar. Ibu istirahat saja. Jangan keluar. Tunggu aja. Bentar lagi kayaknya juga pergi kok. Ibu tunggu ya. Mau Bibi buatkan apa? Inanti menggeleng. Enggak, Bi, makasih. Ya udah. Ibu kalau mau apa-apa beritahu Bibi. Bentar lagi dia juga pergi kok. Namun kenyataannya tidak begitu. Beberapa menit yang Inanti pikir Vanessa seharusnya sudah pergi dan Inanti keluar untuk wudhu. Nyatanya dia masih di sana. Hei, kamu, panggilnya pada Inanti. Sini kamu. Iya Mbak, kenapa? Bantu saya bawa ini ke kamar Alan. Ya, bisa kan? Kali-kali kamu tuh harus kerja yang benar. Jangan bikin Alan malu saja. Mereka bercanda duduk berhadapan di atas ranjang Alan dan Vanessa.
Kak, udah asar, sholat asar dulu yuk, ucapnya menghentikan tawa lebar Vanessa. Inanti yang sedari tadi berdiri di ambang pintu tidak diperbolehkan masuk oleh Vanessa. Dengan alasan Vanessa mungkin membutuhkan sesuatu yang lain, dan Alan membiarkannya melakukan apa saja. Kau boleh pergi, ucap Vanessa. Inanti tidak mau meninggalkan suaminya dengan wanita lain. Bisa-bisa timbul fitnah. Apa kau tidak dengar? Kau pergi. Ada hal yang harus aku bicarakan dengan Alan. Inan gak bisa pergi ninggalin kalian berdua, ucapnya dengan suara pelan di akhir kalimat. Lebih baik Mbak pulang, sebentar lagi akan hujan. Kamu gak berhak mengusir, rumah ini punya Alan. Mbak juga gak berhak duduk di atas berdekatan dengan suami orang lain. Daripada terjadi fitnah, lebih baik Mbak pulang. Apa kata orang jika tahu Kak Alan sama wanita lain di kamarnya? Alan lebih baik kamu pulang dulu, Van. Al, pulang, Van. Aku mau istirahat. Kamu serius nyuruh aku pulang? Dan lebih menyakitkan lagi, tangan Alan menyentuh bahu Vanessa. Entah mengapa itu membuat air mata Inanti mendobrak ingin keluar. Pulang, aku mau istirahat. Mata Vanessa menatap kesal, apalagi saat melewati langkahnya menuruni tangga dengan terdengar jelas dia sangat marah. Kamu mau berdiri di sana terus atau keluar dari kamar saya? Ada yang kakak butuhin? Enggak, ucapnya tanpa menatap. Dia turun dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Inanti menghela nafasnya, mendekati piring kotor dan segera membersihkannya. Enak banget kayaknya tidur di situ. Anget mana empuk lagi. Kamar mandi di dalam gak usah keluar malam-malam. Mana mungkin tidur di sana. Duduk saja Inanti mendapat tatapan tidak suka dari Alan. Nanti malam pijit punggung saya, pegel. Astagfirullah, ini laki gak waras keluar kamar mandi pakai anduk doang. Dengar kan? Inanti berdehem, segera menunduk membersihkan kembali piring. Kakak mandi, kan masih demam. Dia tidak bicara, malah memilih baju dari lemari. Inanti berdiri pelan. Abis maghrib. Abis isya, biar langsung tidur. Rumah sepi, Ida pulang. Begitupun dengan Mang Asep. Inanti mengambil vising. Dengan uang koin juga minyak urut untuk mengerok punggung Alan. Itu yang dia inginkan. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sehabis isya, Inanti tidur sebentar sebelum siap-siap melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya. Tapi sepertinya Alan tertidur. Nafasnya pun sudah tenang saat Inanti mendekat. Kasihan dengan selimut yang ditendang sampai ke bawah. Inanti mengambilnya dan menyelimuti. Kamu mau ngerokin saya pakai selimut? Kakak nggak tidur. Tanpa menjawab, kakinya menendang selimut. Alan duduk dan membuka bajunya sebelum tengkurap. Kerokin. Iya. Inanti naik ke atas ranjang. Emang benar dugaannya. Kasurnya empuk sekali, hangat lagi. Mana di luar sedang hujan deras diiringi halilintar yang besar. Enak sekali tidur di kasur empuk. Pikiran Inanti melayang, tapi tangannya melakukan pekerjaan punggung Alan lebar. Otot-otot di tempat seharusnya terlihat jelas dan sungguh menggairahkan. 18 tahun Inanti hidup, baru sekarang dia melihat tubuh seorang pria. Yang kuat, Nan. Jantung Inanti berdetak kencang. Itu pertama kalinya Alan menyebut namanya. Ditekan, jangan gitu. Gini, agak ke bawah. Pinggirannya yang kuat. Merah, Kak. Atasnya lagi. Iya. Alan menggerang seolah menahan rasa sakit. Sakit, Kak. Terusin, kayak tadi. Kakak sakit. Saya bilang terusin. Suaranya kembali penuh penekanan membuat Inanti cemberut. Tangan Inanti terus mengerok punggungnya. Coklat dan liat. Ya Allah, pertahankanlah diriku. Kok Inanti jadi nafsu gini ya? Jangan Inanti, jangan mikirin hal begitu. Ingat, dulu kamu nangis pas Alan bobolin kamu. Masa sekarang mau aja karena lihat punggungnya yang liat? Ingat, Inanti kan rasa sakit. Kamu aja nyampe sulit jalan,
Jangan, please. Pikiran itu jangan ada. Istighfar. Tenang, tenang. Mana Alan bibirnya nggak bisa diem lagi. Duh, mana dia ganteng lagi. Masya Allah. Kak, mati lampu mendadak. Kak Alan, mana hujan makin deras. Angin kencang bersama petir dengan terjelas Alan. Kak Alan, Inan tidur di sini ya. Tidak ada jawaban, membuat Inanti terpaksa mengandalkan cahaya kilat dari luar sana. Inanti melangkah mengikuti dinding sampai akhirnya berhenti di sofa panjang dekat pintu penghubung balkon. Inanti takut, dia berbalik arah, dia takut jatuh dan sesuatu terjadi pada bayinya. Kak Alan, anterin Inan ke bawah yuk. Inan takut, nggak ada cahaya, takut jatuh. Dia tetap tidur bersama dengkuran. Inanti berbisik di telinga Alan. Inan, kalau tidur di sofa dingin. Ikut tidur di sini ya. Inan bakalan jaga jarak kok. Kata Inanti sebelum memberanikan diri mendiami sisi yang dingin, yang belum pernah tersentuh. Wanita yang tertidur di sana mungkin saja. Alan sangat membenci istrinya. Saat Inanti terbangun pun dia sudah berpindah tidur menjadi ke sofa. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi, yang berarti Alan sudah di sana sebelumnya. Inanti tahu diri. Inanti keluar dari kamar setelah menyelimutinya. Untungnya suhu tubuhnya sudah normal. Lagi-lagi, air mata Inanti kembali menetes. Entah mengapa semakin hari Inanti semakin sensitif. Alan tidak menginginkannya. Ia benar-benar jijik padanya. Halo, Assalamualaikum. Bu, ini saya Bi Ida. Iya Bi, kenapa? Maaf Bu, saya tidak bisa bekerja. Orang tua saya di kampung meninggal. Dan suara Bi Ida terhenti, yang Inanti yakini itu adalah suara tangisan. Innalillahi. Iya Bi, tidak apa-apa. Bibi yang ikhlas ya. Iya Bu, saya tutup teleponnya ya. Ini mau naik bus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti hari ini tugas Inanti memasak dan beres-beres. Tapi dia ragu. Alan pernah bilang Inanti tidak boleh keluar dari kamar dan melarang memasuki area lain. Karenanya Inanti tidak masak. Lebih baik sholat lalu mengaji beberapa zud sampai matahari terbit. Inanti, iya kak. Inanti terburu-buru keluar. Kenapa kak? Alan sudah rapi, padahal ini baru jam 6 pagi. Kakak kau udah siap? Mau kemana? Mana sarapan saya? Sarapan? Kakak mau Inan masak? Wajah tampan Alan menatap istrinya dengan datar, seolah ingin memakannya bulat-bulat. Inanti tahu maknanya. Kakak yang bilang, Inan gak boleh sentuh dapur, Inan gak boleh masak. Inanti menunduk, tapi telinganya Inanti dengan jelas mendengar dia terkekeh hambar, lalu mengatakan satu kata yang menyakitkan. Bodoh.